Halo guys, welcome to Noob Signer. Di video kali ini kita akan membuat sebuah website undangan pernikahan online. Mana website ini sangat booming banget waktu masa pandemi corona kemarin, COVID-19. Jadi orang banyak menggunakan undangan ini karena untuk membatasi atau bisa dibilang membatasi bersentuhan gitu ya. Jadi undangan yang dikirim online aja gitu. Maka jasa undangan online di website. Banyak banget website yang menyediakan undangan online. Nah, di sini kita akan eh, membuat sebuah website undangan online. Nah, namun karena di sini seperti biasa gue nggak pakai database, kita akan menggunakan objek aja sebagai penampung nilai bisa dibilang nilai sementaranya. Jadi saat di refresh datanya akan hilang dan kita harus memasukkan lagi. Jadi istilahnya ini hanya bagian front end-nya saja. Langsung aja ke codingannya. Di sini gue seperti biasa punya key page. Kemudian ini udah ada variabel. Ini gue komen. Kita akan satu-satu karena variabel ini jujur aja seperti nanti kan ada quotes nih ya, quotes ini males gua ngopi ulang, jadi gua tulis aja, nanti tinggal kita uncomment. Nah, kita langsung ke tag yang pertama. Jadi websitenya nanti ini kita akan bagi menjadi halaman websitenya ini akan menjadi beberapa bagian. Yang pasti nanti ada slideshow, foto, kemudian ada wedding holders atau istilahnya di depan undangan pernikahan yang kalau di kertas itu ya, kayak nama pengantinnya, kemudian ada di mana tempat pernikahannya, kemudian waktunya, terus ada galeri, ada invitation form untuk tamu undangan untuk mengisi, kemudian bawahnya ada greetings nanti itu untuk mengucapkan selamat, kata-kata selamat gitu, dan yang ke bawah itu ada footer. Langsung aja yang pertama kita akan membuat sebuah slideshow. Kita komen dulu slideshow foto. Nah, di sini gue pakein komen biar kelihatan aja gitu ya. Nah, apa yang akan kita gunakan? Jadi kita akan menggunakan fitur carousel yang ada pada di Quasar. Jadi ini carousel ini fungsinya untuk menampilkan slideshow ya. Jadi misalkan ini, kemudian ini. Nah, di bawah ini juga ada bisa slideshow foto. Nah, ini yang akan kita manfaatkan untuk website wedding invitation online. Jadi kita akan pakai key carousel. Kalau kalian mau copy langsung aja kalian copy kodenya di sini. Cuma nanti disesuaikan dengan atributnya ya, atribut ininya. Gua akan copy ini carousel, kita copy aja. Nah, udah. Cuman di sini gua akan uncomment untuk variabel yang ini. Tambahin ref. Oke, jadi di sini kita buat dulu ya. Jadi carousel seperti dialog, dia juga membutuhkan vModel untuk sebagai penanda bahwa carousel slideshow ini ada di slideshow yang keberapa. Jadi kita buat sebuah variabel namanya slideshow dengan nilai inisiasi awalnya 0. Kemudian kita buat isi dari slideshow-nya. Nah, slideshow foto. Slideshow foto, refnya gue kasih tipe datanya array. Dalamnya ada objek, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 objek. Dan masing-masing objek ada atribut image dan words. Nah, image ini adalah foto wedding. Nah, untuk fotonya, kalian kalau mau yang gratisan ambil aja di Pixabay. Jadi kalian ke Pixabay, kemudian kalian ketikin wedding. Nah, kalian ambil aja ini linknya. Jadi kalian open, kemudian kalau udah kalian open image, kalian copy aja nih CDN Pixabay-nya. Kalau untuk jajal-jajal aja gitu ya, bukan untuk komersial. Kalau komersial kan nanti pakai foto pengantin yang memesan ke kalian gitu ya. Nah, untuk words-nya ini gue bukan orang yang tipenya suka membuat quotes tentang ya itulah ya, tentang percintaan. Nah, ini gue copy semua dari internet. Jadi ini gue cari di Google kata-kata mutiara bahasa Inggris tentang pernikahan. Nah, ini gue ketemu nih.
perfect love dan sebagainya. Nah, jadi kalian buat kayak gini. Kemudian kalau udah kita balik ke slideshow. Jadi carousel untuk V modelnya kita ganti dengan slideshow yang ini. Jadi slideshow. Kemudian kita save. Nah, kenapa nggak muncul? Karena ininya nilai inisiasi awalnya 0 ya. Kalau kita kasih 1 maka muncul dia. Nah, oke, muncul ya. Nah, kita balikin lagi ke 0. Nah, ini kita cuma butuh 1 aja. Karena kita akan melakukan perulangan. Oke, ini gua agak kecilin lagi dikit. Ini gua lebarin biar enak. Oke. Nah, kita akan melakukan sebuah perulangan di carousel slide. Jadi carousel slide ini yang menandakan slide dari sebuah slideshow-nya ya, carouselnya. Jadi kita akan melakukan v-for, kemudian item, index dalam ini variabel ini slide in slide show photo. Kita kasih key-nya sama dengan index. Kemudian nah, untuk image-nya ini kita hapus saja. Nah, kita kasih name-nya itu sama dengan index. Kita copy. Nggak muncul apa-apa ya. Nah, sekarang kita buat tag penutup. Kita isi di dalam carouselnya ini adalah sebuah key image dengan kelas slide photo. Nanti kita buat CSS tambahan. Jadi kita ini dulu, kemudian src. Jadi sumbernya itu adalah item. Ini kan kita lakukan perulangan di sini ya. Ini apa ini? Missing. Oh ya. Kita lakukan perulangan di sini. Nah, jadi item.image ya. Item.image. Kita tutup. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih sebuah div. Ini kita tutup di sini ya. Nah, di dalam key image kita kasih sebuah div dengan kelas absolute full. Kemudian kolom flex center. Kita save dulu aja ya, kita lihat apakah carouselnya muncul. Kita lihat. Nah, muncul ya. Oke. Jadi inilah carouselnya. Bisa kita kanan, ke kiri gitu. Nah, kita set dulu di atasnya sini. Ini kita pindahin ke atas. Kemudian kita kasih animated. Kemudian kita kasih autoplay. Autoplay ini untuk memutar secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menekan ini tombol. Dia udah berpindah gitu. Dalam jangka waktu sepersekian second ada di dokumentasi carousel di Quasar. Kalian baca aja. Nah, dia pindah sendiri ya. Kemudian kita kasih arrow. Oke. Nah, navigation ini kita nggak pakai. Navigation itu adalah yang bawah ini ya. Kita save. Nah, bawahnya hilang. Infinite ini untuk pemutarannya berulang-ulang. Jadi kalau udah sampai slideshow yang terakhir, dia akan balik ke slideshow yang pertama. Arrow, infinite, autoplay. Kita kasih transition. Transition next. Kita kasih slide left. Jadi fotonya nanti akan slide gitu, seperti slide. Kemudian transition pref, kita kasih slide right. Oke, jadi ini bentuknya nanti akan seperti slide. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih sebuah style. Dimana gue mau set min height-nya itu 80 VH. Oke, dia agak besar ya. Kalau kita zoom,
Nah, jadi seperti ini. Ini masih belum sempurna, kita lanjutin di ini masih ada kurang, kita kasih kelas, kita set paddingnya nggak ada. Nah, dia akan yang tadinya ada jarak di sini, kalau gua hapus ya. Kalau gua hapus dia ada jarak nih di sini. Kemudian gua kasih keep padding non, jadi nggak ada padding, jaraknya nggak ada. Oke, ini udah beres, kita lanjut ke sini ya. Div ini fungsinya untuk menaruh sebuah caption, di mana kita akan menampilkan words ini, words. Jadi kita udah punya div class absolute full, kemudian kita kasih div lagi dengan kelas text h4. Apa isinya? Itu adalah Lloyd. Lloyd ini nama pengantin pria. Gua ambil dari anime Spy X Family. Kemudian kita kasih key avatar dengan text color white, icon favorit, tutup, bawahnya kita kasih your. Nah, apa yang akan muncul? Maka akan muncul adalah seperti ini, Lloyd love your. Kemudian kita kasih div lagi di bawah dengan kelas text h5. Kita akan munculkan item.words ini ya, words ini item.words. Kita save, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini karena masih kurang ya, jadi kita manfaatin kelas slide photo ini, memang khusus untuk dibuat. Kita akan balik ke bawah, kita akan memanfaatkan fitur style untuk menambahkan CSS tambahan. Jadi di sini gua akan berikan komen, kemudian gua kasih tanda CSS slideshow foto. Kemudian tadi kelasnya ya. Jadi kalau untuk kelas kan ada titik sebelum nama kelasnya. Jadi titik slide foto. Kita kasih height-nya itu 100%, kemudian width-nya itu 100%, dan kita untuk melakukan styling pada kita ganti jenis fontnya, itu kita pakai font family cursive. Kita save, nah maka dia akan bentuknya seperti ini. Nah, jadi udah jadi ya. Nah, tampilan ini nih untuk desktop. Jadi kalau kalian mau rubah mau bikin responsifnya itu, kalian tinggal atur aja gridnya, kolomnya, kalian set kalau berapa XS, SM, itu kayak mana tampilannya. Jadi di sini kita akan fokus ke tampilan websitenya. Jadi ini ya tampilan websitenya. Oke. Untuk slideshow udah beres, kemudian kita akan lanjut lagi ke section yang kedua, itu adalah wedding holders card. Oke, kita lanjut ke wedding holders card. Jadi di sini gua akan full screen aja ini biar enak tampilannya. Nah, jadi kita mainin tabnya aja ya. Ini kita fullin aja biar kelihatan semua. Oke. Nah, jadi untuk section yang selanjutnya, untuk bagian yang selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah card nanti di bawah sini, yaitu akan ada nama ini Lloyd dan Your, kemudian tempat pernikahannya, kemudian bawahnya ada quotes juga, kemudian lagi ada waktunya ya. Nah, sebelum itu gue akan nambahin sebuah key separator.
untuk pemisah aja. Jadi gua untuk pemanis gua tambahin key separator. Nah, jadi sebenarnya di sini ada ini ya. Ada sebuah garis horizontal. Nah, kita akan buat stylenya itu height. Kita kasih sekitar berapa ya? 10 px. Nah, maka ada ini ya, dia di sini. Kemudian kita kasih class dengan background kita kasih brown 2. Nah, jadi dia warnanya coklat. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Gua akan kasih komen. Ini adalah wedding holders. Nah, untuk di wedding holders, yang pertama kita akan tambahin sebuah div. Div ini kita akan isi style. Kita akan set minimal tingginya atau minimal height-nya 60 vertical height. Kemudian kita kasih class row. Nah, untuk isi div ini yang pertama adalah kita kasih sebuah class. Class ya. Wedding holders. Call 1. Ini kita copy. Jadi kita akan ada dua div dengan kelas yang sama. Nah, di tengah-tengahnya kita akan tambahin sebuah div. Oke, jadi kita akan isi yang tengahnya karena yang atas dan bawah ini sama. Tengahnya itu adalah kartu seperti semacam kartu ya. Kartu pengenalan, kayak ada yang nama pengantinnya. Jadi yang pertama kita buat sebuah kelas. Kita kasih W holders maksudnya wedding holders container. Terserah nama kelasnya. Nanti nama kelas ini kita ini strip. Nama kelas ini nanti akan kita buat CSS-nya di bawah. CSS tambahan. Background brown 1, kemudian kolomnya 10. Karena ini udah 1 1 10 jadi ya. Jadi kan satu halaman website itu, jadi satu halaman website ini itu terdiri dari 12 grid. Jadi 1 1 1 1 1. Dan jadi untuk call ini kita sesuaiin ya. Kalau udah diambil 1 berarti tinggal sisa 11. Jadi kiri kanannya akan 1 lebarnya, kemudian tengahnya 10, kolomnya 10. Kemudian kita kasih flex center. Oke, nah di sini kita akan buat sebuah keycard dengan kelas XL dengan padding all-nya extra large, kemudian text center. Di dalam kelas card ini kita akan menghasilkan beberapa div. Yang pertama itu kelas div dengan kelas text H2. Ini akan kita isi dengan Lloyd and your. Kemudian kita buat 4. Nah, yang ke bawah ini semuanya teks H6. Ini Osaka. Kemudian ini tanggal pernikahannya, sebut aja September 2022. Kemudian ini adalah sebuah quotes. Jadi quotesnya gua ketik aja ya. Kalian bisa isi terserah quotesnya. When you realize you want to spend the rest of your life with someone, you want to do it right away. Kita save, maka akan muncul tampilannya seperti ini.
Oke, jadi ini yang gue bilang sebagai apa ya? Tadi itu sebagai identitas gitu ya. Nah, di bawahnya kita sama kasih separator seperti ini. Jadi kita copy. Kita kasih di bawah div-nya ini. Oke, jadi ada pengapit ya. Nah, untuk kiri dan kanan ini kenapa gue kasih masing-masing jarak 1. Ini akan gue isi foto. Jadi kita akan ke bawah lagi ke CSS. Nah, nanti CSS ini kita akan isikan sebuah foto. Gua kasih ini dulu CSS wedding holders. Yang pertama itu kelas w holders. Nah, w holders ini tadi kan kelasnya yang ini ya. Nah, yang ini ya, yang ada 2 div-nya dengan kelas yang sama. Nah, itu isinya adalah kita kasih sebuah background dengan URL. Nah, ini gua cari aja ya di sini. Brown apa ya kemarin ya? Love kalau nggak salah. Oh ya, ini ya. Gue kemarin ambil yang ini gambarnya. Jadi kita copy aja. Dari copy kita paste di sini. Kemudian kita kasih biar ini ke tengah, kita kasih juga center. Kemudian bawahnya kita kasih background size cover. Nah, jadi maka akan muncul seperti ini. Jadi gambarnya yang di tengah-tengah ya, tengah-tengah ini. Jadi kelihatannya lebih estetik gitu ya. Nah, ininya kita akan rubah tulisannya seperti ini. Kita pakai font family-nya cursive juga. Kita kasih w holders container font family cursive. Nah, maka akan bentuknya jadi seperti ini. Keren ya, udah lumayan lah ya. Jadi bawahnya ada quotes yang udah gue ketikin tadi. Kemudian Lloyd and Your di Osaka, anggap aja Osaka ya, Jepang. Itunya 18 September 2022. Oke, untuk 2 div yang pertama udah beres. Yang pertama ada slideshow, kemudian ada wedding holders. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah galeri dan form untuk undangan. Jadi kita ke atas lagi. Di bawah sini kita buat komentar jadi galeri and form. Kita buat sebuah div yang akan menampung galeri and form. Kita kasih kelasnya dulu Kipa XL, padding all-nya extra large, kemudian items center, kita manfaatin flexbox. Nah, ini kita kasih yang pertama kita mau buat sebuah galeri. Nah, galeri kita buat sebuah div. Kita buat sebuah div ya dengan kelas. Tuh, kita kasih kolom 8. Kemudian padding all-nya medium. Nah, div yang pertama kita akan isikan sebuah nama yaitu our gallery. Kita kasih margin bottomnya itu MD, kemudian text center, text H4. Nah, setelah kita kasih teks H4, kita kasih styling juga langsung, kita nggak pakai CSS, kita langsung, maksudnya nggak pakai styling di bawah, kita langsung masukin di sini aja. Karena kita cuma mau tambahin font family-nya aja. Font family. Cursive. Nah, ini our gallery. Nah, gallery. Nah, apa yang akan muncul? Maka akan muncul di bawah. Kita ke Google Chrome-nya. Nah, jadi di sini ya.
Jadi kenapa kita tadi udah set call 8. Nah, ini nggak responsif karena kalau call 8 aja itu mengacu ke semua. Jadi waktu di mobile juga callnya 8. Jadi itu kan nggak responsif. Jadi kalau mau responsif tinggal kalian tambahin. Misalnya kalau mobile kan XS 8 gitu. Kalau untuk laptop dengan layar sekian MD 8, kemudian SM 8 gitu ya. Nah, gue ambil generalnya aja call 8 karena ini gue membuat di khusus di desktop di website ya untuk komputer or galeri. Nah, setelah itu kita akan buat galerinya. Nah, untuk galerinya kita akan memanfaatkan carousel juga seperti biasa. Nah, carousel yang akan kita buat itu carousel yang tipenya multiple image. Multiple image itu yang, nah ini ya, multi image slides. Jadi dalam satu slides ada beberapa gambar. Nah, kita akan ambil dari mana ya? Udah dari sini aja, kita copy ya. Kita copy. Ini banyak banget kodenya ya. Terlalu banyak karena nggak semuanya, karena kita menggunakan perulangan, jadi carousel slide kita cuma butuh satu sebenarnya sih. Jadi kita ambil segini aja lah. Kita ambil dari sini ke sini. Kita paste. Kemudian kita tutup, kasih tag penutup. Nah, oke, kita udah punya ini. Nah, terus kalian buat ini. Kasih koma. Nah, untuk invite formnya kita belum, komen dulu. Nah, jadi kalian buat ini dulu ya, variabel slideshow galeri sama kayak yang ini tadi ya. Cuman bentuk untuk data slideshow-nya ini berbeda. Jadi kalau yang ini dalam sebuah array ada 4 objek. Nah, di sini dalam array-nya 2 objek tapi satu objeknya menampung 4 properti. Ada image 1, ada image 2, image 3, image 4. Ini semua gue ngambil dari Pixabay. Kalian copy aja dari Pixabay ya linknya. Nah, kita udah punya ini, kemudian kita balik ke carousel yang di galeri. Ini kita ganti dengan slideshow galeri. Yang ini ya, slideshow galeri. Kemudian ini kita ganti jadi 0. Nggak usah karena kita pakai perulangan. Sorry. Kemudian ini kita oke. Kita nggak perlu swipeable. Kita butuh control type itu regular. Nanti gue jelasin maksudnya control type itu apa. Terus brown 5, navigation kita nggak perlu, padding kita nggak perlu, kita perlu arrows, ini nggak perlu, kita nggak perlu kelasnya juga. Oke, untuk atribut di carousel udah fix. Nah, ini kita akan melakukan perulangan lagi seperti kayak yang di atas tadi ya. Kita kasih v4, cuman ini kita perulangannya ada di index in slideshow galeri foto. In slideshow galeri foto. Kemudian kita kasih key yaitu index, kemudian untuk name-nya itu kita kasih index. Kelasnya kolom no wrap. Nah, di sini untuk key image-nya kita tambahin 4 sesuai dengan isi dari datanya tadi. Nah, untuk kelasnya kita akan kasih row fit, justify start, item center, key getter XS, key call getter, dan no wrap. Nah, ini semuanya adalah atribut-atribut Flexbox yang kalian bisa pelajari di website.
Contohnya kayak CSS Tricks gitu. Ada penjelasan lengkap di sana Flexbox itu apa sih gitu. Kemudian rounded borders, kolomnya. Nah, ini untuk kolom karena ada 4. Tadi kan ada 2 ya. Ada 2 gini kan. Nah, makanya 6 6 karena 12. Nah, kalau kita set 4 di sini, maka kita harus rubah jadi 3 masing-masing. Full height. Nah, untuk source-nya ini kita akan pakai item.image 1. Kemudian ini item.image 2. Kemudian yang ini item.image 3. Dan yang terakhir itu item.image 4. Ya, sesuai dengan ini ya, image 1, image 2, image 3, image 4. Nah, kalian kalau menambahin galerinya nanti kalian tambahin objek baru dengan masing-masing dalamnya ada image 1 sampai image 4. Terus ke bawah terserah kalian kalau untuk front end. Tapi kalau kalian mau full nanti ada database-nya juga. Kalian ini nggak perlu banyak ke bawah, kalian tinggal simpen di database. Tinggal kalian langsung masukin otomatis ke slideshow galeri foto datanya. Kita save, maka akan muncul seperti ini. Nah, bagus ya, keren ya. Nah, tadi gue mau jelasin apa itu control type. Jadi control type itu kalau gue hapus, nah maka kalian lihat nih kontrol untuk samping kanan kirinya. Kalau yang reguler itu dia dalamnya ada apa ya, semacam kayak tombol itulah, dalamnya nggak transparan gitu ya. Nah, untuk control color ini gua kasih set brown 5. Nah, ini warnanya coklat ya. Kalian cek aja di sini, kalian klik color palette. Itu ada di Quasar. Nah, galeri kita udah jadi. Jadi ada 8 foto. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah form. Oke, kita akan membuat form. Nah, di sini gua akan buat ininya dulu, komennya form. Di bawahnya kita seperti biasa buat div. Kemudian kita kasih sebuah kelasnya itu call 4 karena di atas ini tadi udah call 8. Jadi gua mau kasih tahu, nah ini dari sini ke batas akhir galeri ini adalah 8. Kemudian sisanya itu 4 karena ini kan segini 12. Jadi kita set sisanya, kita ambil sisanya jadi call 4. Kita kasih sebuah padding all MD. Jadi di sini formnya nanti akan muncul ya. Lanjut, kita akan tambahin sebuah keycard. Kita kasih keycard section yang pertama. Keycard section yang pertama kita kasih class text center. Dengan di dalamnya ada div dengan class text caption 2. Text caption 2 ini salah satu jenis teks yang ada di Quasar, udah otomatis. Kemudian text bold, invitation form. Kita lihat hasilnya, kita save, maka akan muncul adalah ini, seperti ini, invitation form. Kemudian kita tambahin lagi keycard section yang kedua, itu untuk membuat formnya. Keycard section, key form, langsung aja kita tulisin. Kalian cari aja di sini form di Quasarnya, nanti tinggal copy kodenya, langsung aja. Ada 2 jenis method. Yang pertama submit atau nyimpan formnya. Apa yang harus dilakukan? Kita akan membuat nanti sebuah metode yang namanya save form dan add reset. Dengan reset form, kita kasih sebuah class key getter md.
Oke, nah kita akan buat inputan mulai sekarang. Inputan yang pertama kita kasih atributnya pertama outline, dense, outline untuk garis di luar, dense untuk mengecilkan nanti kolom inputannya. Kita kasih colornya brown 5, vmodel. Oh iya, lupa. Kita ke bawah dulu. Ke script. Ini kita uncomment. Kita save. Nah, jadi ini adalah data-data formnya. Kita butuh nama, alamat, nomor handphone, dan kehadiran. Kehadiran ini maksudnya jumlah orang yang hadir gitu ya. Kita akan buat sebuah 4 inputan. Vmodel yang pertama adalah invite form. Yang ini .name. Kita kasih sebuah placeholder. Placeholdernya adalah name. Kita wajibin. Kita kasih lazy rules. Dan kita kasih rulesnya. Rulesnya itu aturan atau validasi awal ya. Nah, validasi awalnya itu kita cuman set nggak bakal bisa submit kalau ada salah satu form yang kosong. Makanya kita kasih name tanda petik ini untuk penanda ya. Tanda bintang, sorry. Tanda bintang. Untuk menanda kalau kolom ini harus diisi gitu. File.length lebih besar dari 0. Maka akan mengeluarkan peringatan please type something. Kita save, kita lihat. Nah, jadi ini form yang inputan yang pertama. Jadi ada name ya, ada name. Nah, kalau kita nggak isi maka akan muncul peringatan. Nah, kita copy ini sebanyak 4. 1, 2, 3. Tinggal kita ganti modelnya aja. Yang pertama yang kedua tadi apa ya? Address ya. Address. Yang ketiga itu mfont ya. Mfont. Nah, ini kita tambahin satu atribut yaitu type. Jenisnya adalah number. Nah, yang terakhir attendance. Attendance ini kita kasih type. Jenisnya adalah number. Nah, kita save terus kita lihat. Oke, ada 4 ya. Oh, placeholdernya kita ganti juga. Sorry lupa. Ini address. Kemudian ini adalah phone number. Dan ini adalah attendance. Nah, maka ada 4 form yang harus diisi oleh tamu undangan. Nah, kemudian kita tambahin untuk ininya submit dan reset. Jadi kita taruh di sini sebuah div Tamaki button dengan label. Untuk tombol save-nya gue akan kasih kata-kata I'll be there. Jadi aku akan hadir di sana. Type-nya submit sesuai dengan ini ya. Submit. Kemudian colornya brown 5. Kita tutup. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita kasih satu lagi dengan labelnya itu adalah reset. Kemudian tab-nya itu adalah reset. Dan kita tambahin satu atribut flat. Maka akan muncul seperti ini, reset. Nah, untuk kolomnya itu colornya kayaknya gue set brown agak gelap aja ya, brown 9. Nah, oke, agak gelap. Kemudian kita kasih kelas margin left-nya SM. Jadi biar agak ada jarak dikit ya. Nah, saatnya kita buat metodenya. Jadi kita akan buat metode save form dan reset form. Sini gue akan buat sebuah metode untuk menyimpan form dan mereset form. Jadi gue akan buat sini komentar
komentarnya methods untuk galeri dan form. Pertama tadi adalah save form. Nah, untuk save form ini kalian bisa modifikasi sesuai kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian ada database, ya bisa kalian langsung masukin ke database, contohnya ke Firebase, tinggal kalian push ke real time database di Firebase kalian. Kalau pakai SQL bisa kalian langsung masukkan dengan menggunakan query. Di sini gua karena nggak pakai database, jadi gua hanya memunculkan this.key.notify. Notify aja, kita munculin notify. Dengan message yaitu adalah application success. Yang kedua, colornya itu brown. Petik dulu brown 5. Nah, maka saat kita tekan submit, ini kita isi dulu misalnya nama gua ya, kemudian ini jadi Tokyo, kemudian 087766665555, attendance-nya 10 orang, I'll be there. Nah, maka akan muncul application success notify-nya. Tapi sebelum notify ini kan kalau kalian pakai database, kalian simpan dulu, pastiin, terus validasi, pastiin datanya udah masuk ke Firebase, baru notify ini muncul. Untuk yang kedua itu adalah reset form. Nah, ini simple aja. Tinggal kita panggil this.inviteForm, sama dengan kita copy nilai inisiasi awalnya. Kita kasih di sini. Save. Nah, maka ini gunanya untuk misalnya gue gini, gue mau reset, nah maka langsung reset. Seperti itu ya. Nah, untuk galeri dan form ini udah selesai. Kita akan lanjut untuk membuat yang di bawahnya itu nanti adalah greetings, bagian greetings atau ucapan selamat ya. Oke, kita lanjut untuk membuat bagian greetings. Jadi untuk greetings itu kita buat di bawah div dari form ya. Di bawah div dari gallery and form yang atas ini ya. Di bawah div-nya kita lihat. Nah, di sini kita akan buat sebuah komentar greetings section. Oke, jadi greetings ini kita ada dua yang mesti kita lakuin. Itu yang pertama, kita akan set sebuah carousel untuk menampilkan greetings ya. Yang kedua itu kita akan membuat sebuah inputan dengan 2 input aja. Jadi nama dan ucapan selamatnya apa gitu. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat div. Kita kasih kelas itu key getter md. Kemudian di bawahnya kita buat div dengan kelas key margin left, kita kasih extra large. Kemudian untuk teksnya itu adalah H3. Terus kita kasih style juga yaitu font family cursive. Nah, ini untuk judulnya aja. Jadi judulnya adalah greetings. Kita save, maka muncul akan seperti ini, greetings. Oke, udah muncul greetings. Nah, terus kita akan buat sebuah key form ya. Kita akan buat sebuah key form dengan ininya add submit save greetings. Nah, terus kita kasih kelas di sini. Kelasnya adalah key getter md, key margin all xl, kemudian row dan items start. Kita tutup ke sini. Oke.
Nah, kita nggak pakai address set karena nggak perlu lah ya, inputannya kan cuma 2. Nah, kita copy aja dari yang atas biar nggak lama. Copy, paste. Oke, kita udah punya satu inputan untuk greetings. Kita buat 2. Nah, di bawah kita set variabelnya dulu. Jadi kita set buat variabel greetings. Jadi yang pertama kita mau buat form ya. Jadi kita uncomment yang ini dulu. Kita kasih koma ini. Nah, jadi kita buat ini aja dulu. Greetings form itu ada name dan text. Maka ini greetings form yang di atas ini kita ganti namanya jadi greetings form dot name. Kemudian yang bawahnya kita ganti greetings form dot text sesuai dengan variabel yang kita buat tadi di bawah ya. Kemudian kita akan buat sebuah method itu yang mana key button punya atribut labelnya itu adalah grid, kemudian ada colornya itu brown 5, kemudian type itu submit. Oke, nah selanjutnya kita lihat dulu aja tampilannya ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, ini kita rubah dulu kan placeholdernya belum ya, placeholder, kemudian jaraknya. Nah, untuk yang pertama kita type numbernya kita hapus. Ininya kita ganti jadi name. Nah, kita tambahin sebuah kelas call 1. Jadi kolomnya 1. Nah, jadi dia cuma pendek gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini kita tambahin kelas. Kita kasih call-nya 5. Tab nomornya kita hapus. Ini kita kasih greetings. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tadi kita akan tadi kan kita punya itu ya, method save greetings. Jadi kita buat dulu apa yang dilakukan di save greetings. Nah, jadi di sini gua mau buat sebuah method. Gua komen dulu. Jadi komennya itu adalah methods greetings section. Jadi save greetings. Apa yang akan dilakukan di save greetings ini yaitu kita akan memasukkan ya form kita ke dalam data greetings. Nah, karena datanya belum kita set, nah jadi kita buat dulu variabelnya. Ini kita komen aja. Nah, jadi kita nanti punya variabel greetings data di mana menampung greets dari orang yang udah menginputkan greetings mereka atau ucapan selamat mereka. Nah, ini gua kasih di sini gua kasih 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 inputan awal, inisiasi awal. Anggaplah 6 orang ini udah input duluan sebelum nanti kita mau inputin. Jadi ada 6. Nah, nanti save greetings ini akan masuk ke dalam sini, tapi hanya sementara atau temporary. Karena kan ini kan objek ya, objek di dalam bagian front end, jadi temporary kecuali kalian pakai database nantinya. Kalian push aja ke database. Jadi karena ini bentuknya array, maka kita manfaatin method push. Jadi this.greetings data ini ya, dot push this dot greetings form. Oke,
kita akan tes dulu apakah udah masuk atau belum. Kita akan tes ya. Misalnya namanya ini siapa ya, Kirito, hahaha, atau congrats. Nah, kita grid. Sebelumnya gua mau konsolok dulu aja. Sorry, gua tampilin di bawah sini aja greetings datanya. Di mana ya, di bawah form ini gua akan tampilin greetings data ini ya. Ini kita ini aja, berarti nggak kepake. Nah ini kalau kita masukin misalnya Kirito congrats dan kita grid, nah, maka nama kita muncul di sini ya, Kirito congrats gitu. Jadi fungsinya untuk temporary aja lah, karena kan kita nggak pakai database gitu ya. Nah, oke, ini gua hapus, balik lagi, metodenya udah works, save greetings. Selanjutnya kita akan buat card untuk menampilkan greetings yang udah muncul. Jadi kita akan memanfaatkan carousel kembali. Kita akan memanfaatkan carousel. Kita copy aja dari yang atas. Copy ini ya, kita copy greeting section tadi yang di sini, di bawah form ya, di bawah form. Oke, kita paste di sini. Nah, ininya kita ganti jadi ini. Kita uncomment slideshow greeting. Oke, jadi ada slideshow greetings. Ini kita ganti slideshow greetings. Yang di greetings ya, yang carousel di greetings. Atau kalian kalau misalnya mau simple, kalian buat komponen yang menampung satu carousel, nanti kalian tinggal panggil menggunakan komponen. Jadi reusable itu komponennya ya. Bisa kalian panggil carousel, tinggal kalian kirim datanya lewat komponen itu melalui props misalnya. Nah, kalian bisa menggunakan komponen itu berkali-kali atau berulang-ulang dengan konsep komponen ya yang reusable. Nah, transition pref kita butuh, transition next kita butuh, animated, kemudian autoplay kita butuh juga biar otomatis. Kemudian, nah ini kita nggak pakai arrow, kita pakainya navigation. Kalau arrow tadi kan ini ya, yang di sini. Kalau navigation kita yang di bawah. Nah, untuk datanya kita akan melakukan perulangan di greetings data. Jadi items dot index in greetings data. Index kolom no wrap, ini kita nggak pakai kolomnya, kita pakainya, kita tambahin dulu backgroundnya 2, no wrap. Kita pakainya adalah flex, kemudian flex center. Nah, di dalam sini kita akan membuat sebuah keycard dengan kelas. Kita tambahin dulu flat, kemudian kelasnya itu adalah background 2. Tambahin style, font, family, cursive. Di dalam keycard ini kita akan memunculkan itunya tadi, teks dengan namanya ya. Kita buat sebuah keycard section. Yang pertama dengan kelas kolom 4. Yang pertama ini keycard sectionnya horizontal. Oke, kita udah punya keycard section yang pertama, baru kita buat keycard section di dalam keycard section horizontal ini. Yang pertama itu dengan kelas kolom 4, kemudian teks H4, teks bold, isi
Isinya ini adalah item.name. Oh, sorry, gua ini dulu. Item.name. Kemudian kita buat keycard section yang kedua itu dengan kelas call 8 sisanya ya. 4 ini 8 dengan teks H5. Kita tampilin di sini item.text. Kita kasih style minimal width-nya itu kita kasih sekitar 450 px. Kita save, kita lihat tampilannya, maka tampilannya akan bentuknya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah greetings. Kalau misalnya gue mau nambahin nama gue misalnya selamat ya greet, maka akan muncul di baru belakang selamat ya. Nah, gue akan nambahin sebuah separator yang horizontal dia ke bawah ya. Jadi kita tambahin di tengah-tengah sini biar kelihatan lebih rapi. Key separator horizontal, vertikal. Oke, maka akan munculnya seperti ini. Jadi inilah bagian dari greetings. Jadi di sini nanti fungsinya untuk menampung ucapan-ucapan selamat ya, semoga langgeng gitu ya. Greet, dan terakhir nama kita akan muncul. Nah, untuk yang terakhir kita akan membuat sebuah footer untuk isinya adalah lokasi, kemudian kontak person dan nomor rekening. Oke, untuk yang terakhir kita akan buat sebuah footer section di mana yang akan menampung lokasi, kemudian ada nomor rekening dan kontak person. Sebenarnya nomor rekening itu nggak terlalu perlu ya, cuman kalau nggak bisa datang, nah biasanya kan kalau budaya di Indonesia kan biasanya ada masukin amplop gitu ya, nah bisa transfer gitu. Nah, jadi gue buat komentarnya udah footer section. Nah, kemudian bentuknya adalah sebuah card aja square ini biasanya card itu kan ujung dari cardnya dari card ini kan bundar ya, ada radiusnya. Nah, kalau kita set atributnya square maka dia akan sudut, jadi nggak ada radiusnya. Dengan kelas kipa md, padding all nya medium, kemudian kita kasih warnanya key brown 1. Nah, ada sebuah card ya, ini card. Nah, card ini isinya apa sih? Card ini nanti isinya yang udah gue sebutin tadi ya, lokasi dan sebagainya itu. Nah, terus kita buat key card section horizontal pembatasnya. Nah, baru di sini kita akan mulai mengoding bagiannya. Yang pertama kita punya key card section. Yang pertama itu untuk kontak person dan lain-lain. Kita kasih kolomnya itu kelas dengan kolomnya 7. Div kelas text H5, kemudian text bold, kita kasih style font family cursive. Dalamnya kita kasih kontak person. Kita save, kita lihat hasilnya seperti ini, kontak person. Kemudian kita buat sebuah keylist. Keylist ini ada menampung key item. Ini kurang strip key item. Keylist ini nanti isinya adalah item-item seperti ini ya,
wedding organizer, kemudian kontak personnya itu wedding organizer, terus wedding invitation holders. Gua nggak tahu bahasa Inggrisnya itu apa, jadi gua ngasal aja. Jadi invitation holders itu maksudnya panitia acara dari undangan itulah ya. Entah gue salah bahasa Inggris atau enggak. Yang pertama kita buat sebuah key item sections untuk wedding organizer. Kita kasih top avatar. Kita mau kasih simbol dulu. Jadi kasih icon. Icon yang pertama itu text color brown 5. Kemudian ikonnya itu adalah volunteer. Nah ini ikonnya gue ambil ngasal aja karena sebenarnya gue mau wedding organizer itu kan ikonnya itu kan tentang pernikahan ya kalau itu. Nah gue cari di font Google itu nggak ada gitu wedding. Jadi gue pakai seadanya aja volunteer active. Kemudian di bawahnya buat key item section yang kedua. Key item label wedding organizer. Kemudian kita copy ke bawah. Yang kedua ini A-nya Forger 089977777666. Jenisnya caption, lines-nya itu 2. Nah, kita save, maka akan munculnya seperti ini. Wedding organizer A-nya Forger. Ikonnya nggak muncul ya. Ada salah di mana nih? Oh sorry. Volunteer activism. Oke. Jadi gambar tangan gitu ya. Di sini kalau kalian mau lihat di font.google. Nah, jadi ini cari aja yang mau kalian pakai. Ada di sini volunteer activism ya. Nah. Oke, yang pertama udah, kita buat lagi yang kedua. Item yang kedua kita copy aja ini. Buat bawahnya. Kita ganti ikonnya. Itu yang kedua adalah chair. Kita kasih chair. Namanya adalah, nah ini gua ngasal, invitation holders. Ya, terserah kalian lah ya, apa gitu. Nah, ini Sylvia Sherwood misalnya, nomornya 080077787888. Save, maka muncul yang kedua ini invitation holder Sylvia Sherwood, nomornya sekian. Kemudian kita akan tambahin div yang kedua. Ini kita copy aja, copy key list. Taruh di sini ya. Nah, oke, yang kedua. Nah, ininya kita tambahin key margin top XL. Key margin top XL. Nah, jadi dia agak ke bawah ya. Nah, ini kita ganti dengan thanks for your gift. Di sini kita akan menampilkan rekening bank ya. Rekening bank, kita copy aja listnya ini, list 2 ini kalian copy. Kita save. Nah, maka di sini udah muncul. Nah, kita tinggal ganti aja. Yang pertama ikonnya kita ganti itu account balance. Oke, udah jadi. Ininya kita ganti jadi BCO misalnya ya, bank BCO. Bawahnya tinggal kita kasih nomor rekeningnya, misalkan berapa ya, 299 123 4567 misalnya. Nah gini. Terus yang kedua kita ganti ikonnya itu account balance wallet. Oke, udah ganti. Terus ininya kita ganti apa ya, Mandori misalnya. Kalian pasti tahu lah itu ya, bank apa ya.
cuma diplesetin doang. 115 001 1234567 save. Nah, maka udah muncul di sini. Oke, ini udah selesai. Untuk yang kiri kita akan buat lokasi di kanan. Kita akan buat lokasi. Nah, kita cari dulu tag keycard section yang awal. Nah, kita buat keycard, kita buat keycard section yang kedua. Ini masih di dalam keycard section yang horizontal ya. Masih di dalam keycard section horizontal. Jadi di dalam keycard section horizontal ada 2 buah keycard section. Untuk keycard section yang kedua, itu kita akan memanfaatkan iframe dari Google Maps. Sebelumnya gue mau kasih separator dulu di sini, key separator vertikal seperti yang di atas tadi. Nah, jadi ada ini ya, garis. Nah, kita akan memanfaatkan iframe dari Google Map. Di sini gue kasih kelas dulu, kolom 5, style, font, family, cursive. Kemudian di sini yang pertama ada div dengan kelas, text H5, text bold, location, save. Nah, maka akan muncul di sini. Kemudian kita copy div-nya. Untuk div yang kedua, kita akan buat itu tempatnya ya. Key mb sa sm, kemudian text caption, Osaka Street. Misalnya gue nggak tahu ini di Jepang ada apa enggak. Osaka udah pasti ada di Jepang, tapi Osaka Street gue nggak tahu ya. Save. Osaka Street, Osaka, Japan. Nah, jadi di bawahnya ada alamatnya ya. Atau kalian bisa tambahin di sininya address. Nah, Osaka Street, Osaka, Japan. Nah, untuk yang terakhir itu kita akan memanfaatkan iframe dari Google Maps. Jadi kita buka Gmaps, Osaka Maps. Oke, udah dapat ya. Kita udah dapat Osaka Maps. Terus tinggal kita embed map. Ini iframe nya. Kita copy. Terus kita close. Balik ke sini, kita paste. Nah, kita udah dapat maps di Osaka. Ngasal aja mapsnya. Tapi kalau kalian mau buat wilayah kalian terserah. Nah, untuk width-nya kita kasih 400, height-nya kita kasih 320. Kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Osaka Maps. Nah, jadi ini udah selesai. Inilah wedding invitation, undangan pernikahan online yang booming kemarin saat pandemi. Jadi di sini nanti kalian tamunya bisa ngasih ucapan selamat, kemudian di sini tempat tamunya ngisi undangan. Nah, untuk ngeliat undangannya, kalau kalian pakai database, kalian bisa buat satu page lagi. Misalnya namanya adalah kalau ini kan wedding invitation. Kalau itu list invitation atau list wedding atau list partisipan, ya terserah. Nah, itu ntar isinya adalah list dari orang-orang yang udah ngisi invitation form ini. Tinggal kalian mau apain itu datanya, terserah kalian nanti ya. Jadi gue di sini cuman membuat tampilannya aja. Jadi kita zoom seperti biasa kalau ada di akhir. Nah, inilah tampilannya. Jadi ada slideshow, kemudian ada ini card apalah ini ya namanya ya. Kemudian ada galeri, kemudian ada formnya, kemudian ada greetings, bisa diketik selamat. Muncul paling belakang. Kemudian ada contact person, ada thanks for your gift, ada rekening bank, kemudian ada location. Jadi inilah
template ya, template dari wedding invitation online. Oke, sampai segini aja video dari gua. Gua harap bisa membantu kalian dan menjadi referensi untuk kalian dalam membuat tampilan apapun itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.